Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi bidarin amin. Wal ashiru, dan yang ke-10 dari yang 10 di atas, lil walidain alal waladi asyaratu huquqin, itu kemarin. Wal ashiru, dan yang ke-10 tentang hak kedua orang tua atas sang anak, ayyad'u walahu, ya, bahwasanya yad'u walahu, berdoa itu sang anak, mendoakan sang anak itulah pada orang tuanya, bil maghfirati, ya, dengan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tuanya, kullama, tatkala atau di mana-mana, yad'u, ia berdoa, li nafsihi, untuk dirinya. Ini ke-10-nya, ya, bahwa sang anak itu mesti mendoakan untuk kedua orang tuanya itu kemarin di atas, paling tidak minimalnya adalah 5 kali dalam satu hari satu malam, yaitu setiap selesai sholat 5 waktu. Tidak cukup dengan itu, ya, boleh saja dia melakukannya kapanpun, dimanapun, setiap selesai baca Al-Quran, setiap selesai dia bertawasul, ya, setiap apa saja, ataupun dengan apa saja, yaitu tujuannya adalah agar kedua orang tuanya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dia bersedekah, ya, dia bersedekah, dia berinfaknya, ya, itu dia. Tujuannya adalah agar sebagai doa dia itu bil maghfirah untuk kedua orang tuanya. Ya, di sini, ya, ayyad'u walahu bil maghfirati kullama yad'u li nafsihi. Ya. Yang anak tadi berdoa itu buat orang tuanya bil maghfirah, tatkala sang anak tadi itu, ya, berdoa untuk dirinya dulu, baru kemudian berdoa firli wali walidayya. Itu biasanya begitu, ya, biasanya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, hikayatan an-Nuhin alaihi salatu wassalam, tentang sebuah hikayat, ya, dari tentang Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Apa di sini Nabi Allah Nuh alaihi salam dan firman Allah, Rabbil firli wali walidayya. Beliau membacanya Rabbil firli wali walidayya, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Nih, ini Nabi Nuh, ini dalam hikayat. Nah, dalam Al-Quran Allah terangkan, ini membacanya itu Rabbil firli wali walidayya, itu biasanya untuk diri sendiri, baru kemudian untuk kedua orang tua, karena erat kaitannya, dan itu nggak pernah terlepas, ya. Wahagaza, dan begitu juga firman Allah an Ibrahim, tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahkan beliau itu tidak cukup dia untuk mendoakan dirinya saja, kedua orang tuanya saja tidak cukup, tapi beliau itu mendoakan juga buat putra-putrinya, ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal, terusannya, ya, Rabbana fataqabbal du'a, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfirli, di sini, ya, walil walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nabi Allah Ibrahim, anak, keluarga. Nah, kita kalau anak tadi, ya, boleh, ya, menggunakan agar diampuni sang anak-anak itu kalau sudah masih hidup ataupun dia sudah meninggal. Yang paling terutama adalah yang mendoakan kepada sang anak itu agar mereka tadi seperti Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah, semoga Engkau jadikan aku ini muqimas shalah, orang yang menunaikan sholat,
ya, wa min dzurriyyati, dan begitu juga anak-anakku ini engkau jadikan orang yang selalu menunaikan sholat. Kenapa penting sekali? Ya, di sini di dalamnya kenapa? Muqimas sholat, karena setiap orang yang sholat artinya dia sudah pasti belajar terlebih dahulu ya tentang masalah keilmuan, masalah fikih ya, masalah hubungan kepada Allah. Makanya di sini yang ditekankannya adalah sholat. Ya Rabbana, ya Allah, jadikanlah aku ini ya, dan anak-anakku itu, zuriatku itu, keturunanku itu semuanya orang-orang yang menunaikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, lanjutannya ada Rabbana ighfirli, ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, ya, ini bahasa terkadang kita kepada Allah. Makanya dengan doa itu, kalau doa kan maknanya sebuah permohonan, beda dengan minta. Kalau minta itu kesannya kurang sopan ya, itu kurang sopan kesannya. Tapi kalau berdoa itu ada sebuah permohonan kepada Allah ya. Yang namanya memohon itu tentunya santun ya, dia santun cara memintanya, memohonnya kepada Allah dengan tata krama, dengan etika ya. Ini ighfirli, ya Allah, mugi semoga engkau ya mengampuni aku, dan semoga juga engkau ini semua mengampuni kedua orang tuaku ya. Ini bahasanya begitu. Jadi kalau kita ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, ya seolah-olah sebuah permohonan, permintaan, tapi kurang santun mintanya ya, kurang sopan kita tuh kayak minta sama teman jadinya ya tuh, gitu ya. Boleh saja sih ya, ini kan dalam makna bahasa itu. Di sini ada Rabbana, artinya bentuknya mutakallim al-ghair dan bentuk jama', Rabbana, ya Tuhan kami. Sedangkan di sini ighfirli, ampunilah aku. Ini kok kenapa ya? Di depannya itu ya Rabbana, ya Tuhan kami. Ya, sedangkan di sininya mintanya ighfirli, mestinya ighfir lana. Ya, ighfir lana wali walidaina wali walidina dan seterusnya ya. Tapi di sini Rabbana ighfirli. Ya, ini menunjukkan ketauhidannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu tidak sekedar mengakui Allah itu Tuhan dia, bukan. Ya. Artinya Rabbana, ya Tuhan kami, seluruh alam mengakui Allah adalah Tuhan. Gitu ya. Allah adalah subhanahu wa ta'ala Tuhan seluruh alam. Jadi beliau itu membacanya Rabbana. Ya. Nah ini baru tuh, itu sebuah pengakuan. Kalau mengakui sendiri, ya Allah, ya Tuhan, tuh malaikat bilang, kalau ke Tuhan gua, gitu ya. Ngomong ya, benda-benda juga nggak bilang, Allah juga Tuhan gua juga. Ya. Nah makanya kesantunannya mereka begitu. Nabi Allah Ibrahim sangat santun, sangat sopan, ya, sangat beretika kepada Allah ketika Allahul ladzi khalaqani, Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan aku, wa huwa yahdini, dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepadaku. Allah menciptakan aku dan Allah memberikan petunjuk kepadaku. Wa idza marabtu, dan apabila aku sakit, bahwa yashfi, Allah lah yang menyembuhkanku. Nah, di sini Nabi Ibrahim tidak menyatakan kalau aku dikasih sakit, bukan. Tapi dia bilang idza maradtu, apabila aku sakit. Nah, ini artinya tidak menuduh kepada Allah. Ya, kenapa? Karena aku sakit ini karena perbuatanku, gitu. Ya, sebabnya karena aku. Makanya Allah lah yang menyembuhkan. Santun, ini santun namanya. Ya, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita itu supaya kita punya etika kepada Allah, ya. Giliran yang enak-enak, giliran yang baik-baik, giliran yang sakit, ya, yang musibah, ya, Allah disalahin. Ini enggak menyalahkan Nabi Ibrahim. Tetap apabila aku sakit, ya, bukan apabila Allah memberikan aku penyakit, bukan. Walaupun hakikatnya tadi dari Allah, tapi ada sebabnya perbuatan manusia. Gitu. Nah di sini tadi tidak mengakui, ya, bukan Allah itu bukan Tuhan aku saja, tapi Tuhan seluruh alam. Makanya Rabbana ighfirli
wali walida itu Nabi Ibrahim pun berdoa untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya, walil mu'minina, dan juga untuk orang-orang yang beriman yauma yaqumul hisab, ya, yakni yaumul qiyamah. Ya. Yang ke-10-nya sang anak berdoa untuk dirinya dan doa untuk kedua orang tuanya dengan permohonan ampun kepada kedua orang tua itu. Warwiyat, dan tadi riwayatkan ba'd sahabah, an ba'd sahabati, dari di antara bagian para sahabat radhiyallahu taala anhu, moga radhiyallahu taala anhu kepada itu amba sahabat, annahu amba'ni, bahwasanya si Ba'di tadi qala berkata, itu bagian para sahabat, tarkud du'ai lil walidaini yudayyikul aisyah alal waladi. Nah, maksudnya yudayyikul aisyah ya, yudayyikul aisyah alal waladi. Tarkud du'ai, kata para sahabat, ini dari sahabat yang bilang, ya, para sahabat, tarkud du'ai, meninggalkan doa, artinya orang yang tidak berdoa, orang yang tidak berdoa lil walidain untuk kedua orang tuanya itu, yudayyikul aisyah, maka dia sama saja menyempitkan mata pencariannya, ya, yaitu menyempitkan kehidupannya, menyempitkan, menyulitkan, menutup pintu-pintu rezeki, ya, yang mestinya diberikan kepada dia tadi itu. Jadi sang anak itu bila mana tidak mau berdoa untuk kedua orang tuanya, bahkan yang lebih bahaya lagi, sang anak tidak mengakui orang tuanya itu, ya, karena dia merasa dirawat oleh orang lain, ya, dirawat orang sejak kecil, sejak bayi, ya, begitu dia besar, begitu dewasa, dia tidak mengakui pada orang tuanya ada, bapaknya ada, ya, dia nggak mengakui, ya, yang diakuin adalah yang merawat dia sejak bayi. Nah itu, ini sangat luar biasa, ya. Nah, yudayyikul aisyah, ya, jadi kehidupan sang anak tadi itu, yang taruh doa itu, ya, sempit mata pencariannya, ya, sempit hidupnya, otomatis, ya, kalau kita kembalikan kepada orang yang ibadah kepada Allah ini, tentu hubungan kepada Allah, ya, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan curahan keberkahan hidupnya, dan kemudian tentu, ya, kepada kedua orang tuanya tadi juga merupakan keberkahan hidupnya, ya, untuk dirinya sang anak tadi itu. Nah, ini makanya kita, ya, tidak boleh, ya, tidak mendoakan buat orang tua kita berupa apa saja, baik yang masih hidup mungkin, ya, kalau masih hidup selain memohonkan ampunan, ya, kepada Allah untuk kedua orang tua, dan tentu dan Allah berikan selalu, ya, kekuatan iman Islam, sehat dan afiat, ya, Allah sehat, tinggikan derajatnya, Allah muliakan di sisi Allah, dan gitu, ya, selain daripada mohon pengampunan kepada Allah. Itu kalau orang tuanya masih hidup, ya, ditambahkan lagi juga kalau memang orang tuanya sudah berpulang ke rahmatullah, selain ampunan, ya, doa tadi, ya, tentu Allah berikan rahmatnya, Allah berikan, ya, nikmat, Allah luaskan alam kuburnya, Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah. Itu doa sang anak untuk orang tua, doa orang tua untuk sang anak tidak ada penghalangnya, ya, selagi sang anak tadi itu betul-betul adalah seorang yang beribadah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada penghalang. Ini ke-10, ya, diantara yang mesti didapat dari sang anak untuk kedua orang tua yang masih didapat, ya, untuk kedua orang tua dari sang anak itu maksudnya, ya, yang perlu didapat apa nih, yang 10 tadi, yang terakhir adalah permohonan ampun buat kedua orang tua setelah dia mohon ampun untuk dirinya kepada Allah, kemudian dia, termasuk siapa sih kedua orang tua, terus ke atas, kakek nenek, ya, kakek dan nenek, terus sampai ke atas. Siapa lagi di pihak yang lain, termasuk mertua, ya, kita punya mertua, ya, doakan dia juga agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi? Paman kita, ya, apalagi paman bibi kita tuh, ya, tante, dan siapa yang berkenaan kita kepada atas dan berkenaan kepada ke bawah,
semuanya. Abang kita, kakak kita, ya, mohonkan ampun semuanya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup tadi mereka walidayah, bentuknya nanti kedua orang tua ini adalah rumpunannya, ya, runtunannya terus ke atas. Dan termasuk kakak kita, ya, bibi, paman, ya, apalagi Pak D, ya, abangnya bapak kita, ya, abangnya ibu kita, dan permohonkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yumkinuhu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima qila lahu bala, ya, yurdihuma bi salasati asya'a, ya. Apakah wa hal yumkinuhu, apakah mungkin, ya, bagi sang anak ayyurdiyahuma bisa mendapatkan ridho kedua orang tuanya ba'da wafatihima, padahal kedua orang tuanya sudah wafat, ya. Gila dikatakan, dibilang lahu buat sang anak tadi, bala, benar, bisa, ya, yurdihuma, yang untuk mendapatkan keridoan kedua orang tua itu bisa lah syati asya'a, tapi ada sebabnya, ada syaratnya, yaitu ada 3 syaratnya, ya. Awaluha ayyakunal waladu soleha fi nafsihi. Itu yang pertama, ya. Yang pertama segitu, ada waktunya, ya. Jadi bisa, sang anak itu bisa untuk mendapatkan ridho orang tuanya, ridho kedua orang tuanya, walaupun tadinya tuh, ya, banyak sekali dia itu membangkang orang tuanya, ya, membangkang, tapi jangan pernah mendapatkan sumpah dong dari orang tua tuh, ya. Kalau orang tua sudah bilang aku tidak ridho kepada kamu dunia akhirat, ini bahaya udah, ya. Makanya orang tua haram bilang begitu sama anaknya, haram, nggak boleh itu dosa besar orang tua, ya. Kenapa? Dia telah menyiksa anaknya kehidupan dunia dan akhirat, nggak boleh, itu dosa besar, ya. Itu harus dihindari, walaupun sewot banget mak, ya. Masih perkataan yang lain masih silakan ya, kalau saking sewotnya. Ya, perkataan yang semacam itu mengkutuknya itu jangan tuh, ya. Ridho dunia akhirat malu. Nah, ini bahaya sekali, ya. Jadi sama dengan menyiksa sang anak tadi itu, ya, kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Dan, tapi di sini kata, apakah mungkin sang anak itu bisa mendapatkan ridho kedua orang tua padahal kedua orang tua sudah meninggal, ya? Qila lahu bala, ada qil, ada orang berbilang bisa, ya. Katanya bisa apa? Yurdiyahuma bisa la syati asya'a. Syaratnya ada 3. Awalu, yang pertama, yakunal waladu sholiha bin nafsihi, ya. Yang pertama, bahwa sang anak tadi itu mestinya sudah menjadi baik dia. Tadinya sudah badr, ya. Kemudian dia insaf, dia tobat, dia sholihan bin nafsihi. Dia menjadi baik dah. Ya udah ditinggalkan semuanya hal-hal yang buruk yang tadi yang tidak disukai oleh orang tuanya, ya. Itu ngelantur, meladut, kemana aja urusan. Orang kamu gitu, ya. Ngelantur mulu, meladut mulu, ya. Kemana aja nggak ada beresnya. Nah, ini kalau dia sudah taubat, dia sudah baik, itu salah satu cara dia mendapatkan ridho orang tua udah senang. Li'annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihima min sholahihi. Karena nggak ada sesuatu yang paling disukai oleh kedua orang tua dibandingkan solehnya sang anak tadi itu, ya. Nggak ada. Orang tua juga di alam kubur tahu karena dapat informasi terus, ya. Turadul a'malul ahya'i ilal amwat, ya. Rawahu Hakim. Hadis menurut diriwayatkan oleh Hakim bahwa dikirimnya amal-amal orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati. Siapa? Ada orang tua kita, kepada guru kita tuh, ya, saudara-saudara kita semua, ya, yang masih pada, ya, ya, perbuatan kita itu baik dan buruknya itu dikirim. Karena orang tuanya dapat informasi, dikirim, dikasih tahu informasinya bahwa anak kamu sekarang udah baik, ya, udah insaf dia udah taubat, udah, ya, dia udah melakukan seluruh kebaikan, keburukan udah dia tinggalkan semuanya, ya. Nih, orang tua senang dengernya, ya. Nah, ini bisa mendapatkan ridho kedua orang tua yang pada akhirnya sang anak tadi itu pun bisa dia mendoakan kedua orang tua karena sudah sholihan li nafsi, dia sudah baik,
dia sudah sadar ya betapa banyak kesalahannya kepada kedua orang tua. Akhirnya dia berdoa sama orang tua, dia mohon ampun sama orang tuanya juga tuh ya. Nah itu ya, dia nangis sudah tuh ya dekat kuburannya. Nah itu ya, biasanya begitu tuh, orang yang sudah mohon ampun sama orang tua, mengakui kesalahan tuh begitu ya. Nah ini yang pertamanya ya. Wasani ayasila qarabatahuma ya wa asdiqahuma. Yang kedua ayasila, bahwa sang anak tadi itu menyambung ya, menyambung kerabat-kerabat kedua orang tuanya, wa asdiqahuma, dan menyambung kepada teman-teman kedua orang tuanya. Kerabat-kerabatnya disambung lagi sama dia. Terus ya, terus dari pihak sono, dari pihak sini ya, dia sambung lagi kerabat silaturahminya, dia pertemukan kembali. Terus dan teman-temannya, dulu teman-teman orang tuanya itu ya, yang dia tahu orang-orang baik, dia sambung, dia dekatkan kembali. Ya, dulu bapak teman orang tua saya ini ya, kalau ngaji dulu bareng, berangkat ke majelis taklim, berangkat ke masjid ya. Kemudian orang tuanya sudah meninggal, yang anak yang tadi itu ikut ya bersama temannya orang tuanya itu tadi untuk meneruskan ya sepak terjang kedua orang tuanya tentang kebaikan tadi, nyambung itu ya. Itu menunjukkan salah satu dia itu bisa mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Wasalisu, dan ketiganya ayastaghfirulahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu anhuma. Yang ketiga, bahwa sang anak tadi ayastaghfirulahuma, memohonkan ampun kepada Allah lahuma, untuk kedua orang tuanya, wa yad'u lahuma, dan berdoakan sang anak tadi lahuma, untuk kedua orang tuanya, wa yatasaddaqu, dan bersedekah ya, dan suka bersedekah anhuma, untuk kedua orang tuanya. Dia niatkan dia sedekahnya ya, pagi setiap hari dia sedekah berupa materi, berupa apa saja ya, dia sedekah itu dia niatkan untuk kedua orang tuanya agar mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah. Ini kan mengatakan orang pahala ya, orang mengatakan makanya enggak sampai pahala itu kepada orang yang sudah mati. Memang betul enggak sampai pahala, masawab enggak sampai ya, tapi yang sampainya apa? Yang sampainya itu adalah rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Orang yang mendapatkan rahmat, yang mendapatkan nikmat dari Allah, artinya dia diampuni oleh Allah, itu jauh lebih besar dibandingkan sawab sebagai pahala ya, lebih besar. Itu kan rahmat, dapatkan nikmat. Kedua orang tuanya dengan sebab apa? Dia berdoa, dimohonkan ampun, dan dia suka bersedekah ya. Makanya ada orang malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh sampai 40 dan seluruh 100 hari haulnya ya, yaitu dengan materinya dia gunakan ya, atau dengan siapnya cara apa saja, dia bersedekah kepada yang hadir di situ, dia bersedekah kepada para tetangganya, dia niatkan di dalam hati agar Allah berikan rahmat dan nikmat ya, dengan sedekah ini untuk kedua orang tua atau fulan bin fulan. Nah itu turadul a'malul ahya'i ila amwat, dikirimnya amalia orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati ya. Wallahu ta'ala alamu.